Bertemu kembali dalam pembelajaran fisika. Hari ini akan kita bahas lanjutan dari kesetimbangan ya. Pada kali ini kita akan membahas contoh soal konstruksi kesetimbangan batang. Ya, jadi ini contoh-contoh soal penerapan dari kesetimbangan. Kalau untuk kesetimbangan sendiri kan cukup sederhana rumusnya kan. Kemarin apa, sigma tau sama dengan 0 dan sigma f sama dengan 0. Tapi penerapannya ini yang cukup perlu pemahaman ya. Oke, coba kita lihat dulu contoh soalnya. Tujuannya nanti di sini kita harus memahami contoh konstruksi kesetimbangan batang. Ya, jadi nanti bagaimana kesetimbangan pada batang. Oke, contohnya seperti ini. Oke, coba perhatikan sistem kesetimbangan berikut. Ada sebuah batang 40 Newton. Sini ada AC, ada AB. AC adalah batang homogen yang memiliki panjang 120 cm dan berat 22 Newton. Ya, berat batangnya nih masuknya 22 Newton. Pada ujung batang digantung siu balok beratnya 40 Newton. Di ujung. Tentukan besar tegangan tali BC. Berapa tegangan tali di sini? Oke, tegangan tali BC jika AB-nya 90 cm, AB ini 90. Oke. Ini coba diperhatikannya, ini perlu pemahaman, harus dipahami dengan baik ya. Oke, pertama ya, kita lakukan seperti ini. Kita lihat dulu apa yang diketahui tadi. Diketahui tadi panjang AC-nya ini tadi berapa? 1,2 meter ya. Ini AC tadi 1,2 meter atau 120 cm. Panjang AB tadi berapa? 90 cm ya. 90 cm atau 0,9. Tinjau dulu gaya-gayanya. Jadi tinjau semua gaya-gayanya, baru ada kan berat batangnya. Ini kan batangnya tadi. Batangnya ini berarti ada beratnya. Gaya berat itu kan di tengah. Berarti W sama dengan 20 Newton W batang. Baru berat di ujung tadi ada berapa? 40 Newton. Baru tentu sini kan ada tegangan tali tadi. Tegangan tali yang tanya. Fisika kan kalau kita orang kan ini tegangan talinya. Ini gak miring kan? Kalau dia miring sesuai dengan vektor kita uraikan. Ya kan ini kan miring, berarti uraikan jadi ke sumbu Y T sin theta. Ini T cos theta. Misalkan ini theta dulu. Ya, sudutnya theta. Udah bisa dulu kira-kira ya. Oke. Ya, jadi dapat dulu ini. Bisa dapat ya. Jadi pertama yang kamu lakukan, tinjau dulu semua gaya-gayanya, gaya-gaya yang bekerja ya. Jadi ada sini gaya T ya, tegangan tali ini uraikan T sin theta baru T cos theta. Udah ada di sini. Oke, kita lanjut dengan dalil Pythagoras. Diperoleh bahwa BC. BC-nya mana tadi? BC-nya ini tadi kan kita belum dapat BC-nya ya. Kan ini kan 90, ini tadi 120 ya, berarti bisa dapat BC-nya. Bisa menggunakan Pythagoras, berarti BC sama dengan 90 kuadrat tambah 120 kuadrat. Nanti kalau kamu masukkan angkanya itu jadi akar dari 22500 ya, jadi 15 ya, 150 cm ya. Itulah panjang dari BC. Kemudian tinjau batang homogen sebagai benda yang mengalami gaya. Pada batang tersebut terdapat gaya berat balok, berat batang, dan tegangan tali dalam arah sumbu Y. Berdasarkan syarat kesetimbangan diperoleh. Oke. Tadi kan udah kita buat, kita apakan dulu ini. Ini tadi kita tinjau lah ini. Kan ini tidak lurus, ya kan? Ini torsinya. Kita cari torsi ke sana, ini ke bawah, ini ke bawah. Jadi kita buatlah porosnya di sini. Kayak menggunakan sigma tau itu porosnya di sini. Berarti sigma tau di A sama dengan 0 kan gitu kan. Makanya ada nih sigma tau di A sama dengan 0. Berarti gaya-gaya yang bekerja mencari pokoknya apa? Ada T sin theta, ada W, ada WB karena porosnya ke sini. Ya kalau ini enggak dipakai kan T cos theta ini, karena kan enggak tegak lurus kan, harus tegak lurus. Kalau yang tegak lurus itu kan ini. Ya, ini. Udah bisa ya. Oke, kalau kita buat itu dimasukkan, maka sigma tau di A sama dengan 0, maka min W kali AC. Kenapa min W kali AC? Nah ini kan kita buat, dalam hal ini kita pakai syarat jarum jam negatif ya, bisa aja terserah. Ini dalam hal ini kita pakai syarat jarum jam negatif melawan jarum jam positif ya, jadi searah kita buat negatif. Jadi kan ini ke bawah, poros kan di A ini ya. Jadi kalau kita buat ke bawah ini min, ini juga nanti berarti min, ini jadi positif T sin theta ini. Maka bisa kita lihat dari tadi min W kali AC min WB kali setengah AC tambah T sin theta kali AC ya. Ini AC jaraknya ini
jarak A ke sangkalan titik C ini kan tadi AC. Berarti kan ini sini berapa jaraknya? Setengah dari AC kan? Oke, berarti tinggal masukkan, udah jelas ya. Jadi tadi min W kali jarak AC, WB kali setengah AC jaraknya ini. Oke. Baru T sin theta kali jarak AC ini. Oke, tinggal masukkan nilainya. W-nya tadi berapa? 40. Berarti minus 40 kali AC-nya 1,2 kurang 22 setengah dari 120 tadi kan? Berarti berapa? 0,6 tambah T 90. Kenapa 90 per 150? Sin kan tadi kan sin theta. Sin theta itu dari mana? Depan per miring kan, ini kan tetanya tadi. Kan kita butuh sin theta kan di sini. Berarti depan per miring, makanya kita cari tadi ini 150 ini sin demi, berarti 90 per 150 kali 1,2 sama dengan 0. Udah masukkan nilainya nanti 40 kali 1,2 min min 48 kurang 13,2. 22 kali 0,6 13,2 tambah 90 per 150 kali ini 1,2, nanti bisa kamu cek sendiri 0,72 T sama dengan 0. Kalau kita buatkan ini kan nanti ini kan jumlahkan ini min 48 kurang 13,2 kan minus 61,2, pindah ke sana jadi positif 61,2, berarti 0,72 T sama dengan 61,2, maka T sama dengan 61,2 per 0,72, maka T sama dengan 85 Newton. Jadi besarnya tegangan tali BC tadi adalah 85 Newton. Jadi ini tegangan tali di sini 85 Newton ya, gampang ya. Jadi dalam hal-hal seperti ini kamu tinjau dulu gaya-gaya yang bekerja ya, gaya-gaya yang bekerja di sana, baru gunakan rumus sigma tau sama dengan 0 ya. Ini sigma tau sama dengan 0, paham ya? Itu dia. Jadi nanti ini beda soal, beda permasalahannya, tapi cara teknis pengerjanya sama. Oke, coba contoh soal yang kedua nih ya. Perhatikan gambar berikut. Dua buah kawat baja digunakan untuk menopang batang horizontal dengan berat 80 Newton. Ya. Ini beratnya ini 80 Newton dengan panjang 2 meter, panjang A ke B ini 2 meter. Jika massa beban seberat 240 Newton, ya, ini 240 Newton, yang berat ini tadi yang 80 Newton beratnya ini. Berarti tengah ini nanti. Tempatkan sama 240 Newton, tempatkan berada 50 cm dari ujung kawat. Oke, maka besar tegangan pada kawat AB adalah ya, ini kan digantung nih, diikat. Oke. Kalau seperti ini sama juga, tinjau dulu gaya-gayanya nanti. Cara mengerjakannya tinjau dulu gaya-gaya yang bekerja. Ya, tinjau dulu gaya-gaya yang bekerja. Kalau kita tinjau, perhatikan dulu tadi. Diketahui WCB tadi, W baloknya tadi, ini baloknya tadi berapa? 80. Kalau W baloknya 80, panjang AB tadi berapa? 2 meter ya. W siapa ini tadi? Ini 240. Oke. Jadi analisis dulu semua gaya-gayanya. Oke, ada poros A, ada poros B. Jadi kan nanti di sini ada sebetulnya tegangan tali si B, ada tegangan tali di sini kan sama itu nanti. Ya, katanya kan tadi apa tadi? Yang ditanya tadi, maka tegangan tali pada kawat B, TB yang ditanyakan. Oke. Bukan TA rupanya, oke, TB ya. Kalau TA beda lagi, kalau TA buat nanti TA di sini. Oke, kalau ditanya TB berarti nanti buat poros sigma tau di A sama dengan 0. Kenapa? Karena jarak TA di sini kan 0 kan, jaraknya ke sini, berarti TA kali 0 0, jadi hilang TA nya. Tapi kalau seandainya tanya TA, berarti sigma tau di B buat sama dengan 0 di sini. Sigma tau di B sama dengan 0. Kenapa? Karena TB kali 0 0, berarti nggak dapat nanti ini kan, jadi TA dapat gitu konteks menyelesaikannya. Jadi udah kau gambarkan tadi gayanya, ada ke bawah ini, ada ke bawah di sini, ada ke atas di sana. Oke, udah, berarti tinggal masukkan. Ya, pakailah rumus nanti sigma tau di A sama dengan 0. Kenapa? Karena ini TB yang dicari. Oke, kita masukkan, maka ini sigma tau di A sama dengan 0. Oke, kita pakai aturan dalam buku ini. Dalam hal ini kita buat searah jarum jam negatif, nggak jadi persoalan ya, mau dipakai mana nanti. Searah jarum jam positif pun boleh, tapi melawan jarum jamnya negatif, itu hanya masalah tanda aja nih. Oke, dalam konteks ini saya buat searah jarum jam negatif, berarti ini jadi negatif, ini juga negatif, ini positif. Itu jadi makanya min WB, tapi jadi positif ini ya. Boleh nggak Pak ini saya buat
positif boleh, tapi kalau ini kau buat positif ini jadi negatif, sama aja hasilnya. Nanti coba aja sendiri, pasti sama. Oke, itu saya kebetulan udah sempat saya buat di soal ini negatif, berarti minus, ini positif, berarti jadi min W kali AC kurang WB setengah AB, ya kan. Nah, ini AC, ini AB, ya kan, jaraknya lah, itu berbicara jarak itu kan, tambah TB kali AB sama dengan 0. W nya tadi berapa? 240, AC nya berapa? 0,5 kurang 80 kali 1 tambah TB kali 2 sama dengan 0, berarti minus 120 kurang 80 tambah 2 TB sama dengan 0. Maka minus 120 tambah 0 minus 200, pindah sana jadi positif ya, 200. 2 TB sama dengan 200, TB sama dengan 200 per 2, jadi 100 Newton. Jadi tegangan tali pada kawat B adalah 100 Newton, ya. Jadi kalau ini TB 100 Newton. Itu bisa nggak ditanya Pak TA nanti? Nah, tegangan tali sana bisa saja, ya. Berarti buat di sini TA, nanti ada TA di sini, berarti misalkan TB sigma tau dB sama dengan 0, pakai biar hilangin nanti, ya, caranya sama. Oke, itu dia nak ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan pas di komentar, ya, coba disimak dengan baik-baik dan ditulis nanti. Oke, contoh soal terakhir, contoh soal ketiga. Perhatikan gambar berikut, ya. Sebuah batang homogen AB yang panjangnya 5 meter dan massanya 10 kg disandarkan pada dinding vertikal yang licin. Ujung B terletak di atas lantai yang kasar 3 meter dari dinding. Tentukan koefisien gesek lantai dengan ujung B agar batang seimbang. Berapa koefisien geseknya biar seimbang? Ya, jadi dalam hal ini katanya yang kasar ini, ya, sedangkan ini licin. Yang kasar ini berarti ada koefisien geseknya nanti di sini, ya kan. Oke, untuk membahas ini sama kayak tadi, gambar dulu nanti gaya-gaya yang bekerja di sini. Gaya-gaya yang bekerja di sini apa aja? Oke, coba kita gambarkan jadi seperti ini dia. Ini ya. Ini kalau kita buat gambarnya berarti ini batangnya tadi ada gaya berat ke bawah, W, ya kan. Berarti ada gaya gesek karena dia kan ini kasar tadi, maka ada gaya gesek. Ya, baru kan ini bersentuhan ini antara dinding A dengan batangnya, berarti ada NA, gaya normal A. Ini juga bersentuhan ke lantai kan, ada NB, ya, gitu dulu. Kira-kira paham ya? Berarti itu tinjau dulu gaya-gaya yang bekerja. Nah, jadi teknik mulai, pastikan kamu membuat gaya-gaya yang bekerja, jangan ada yang hilang, ya, gayanya hilang, gayanya nanti ya masalah, gitu ya. Oke, sekarang kita cari dulu, ya, jarak-jaraknya. Tadi kan udah diketahui bahwa AB ini berapa? AB ini 5 meter, sedangkan BC ini 3 meter kan, 3 meter, berarti ini 5, ini 3, berarti ini pasti 4 kan, ya, perbandingan Pitagoras. Berarti BC 3 meter, AB 5, berarti AC nya ini 4, pakai Pitagoras saja nanti, ya. Kemudian tinjau batang homogen sebagai tanda benda yang mengalami gaya. Pada batang tersebut terdapat gaya normal A dan gaya gesek B dalam arah sumbu X. Itulah ini tadi nih, ya, dalam arah sumbu X. Ini kan ada gaya gesek tadi. Adapun gaya berat batang dan gaya normal berada pada sumbu Y. Ya, ini pada sumbu Y ini kan. Oke, kita masukkan, ya. Jadi masuk secara keseimbangan apa? Sigma tau di B sama dengan 0, ya, sigma tau di B sama dengan 0. Jadi kita mencari apa tadi? Kita lihat koefisien geseknya kan. Oke, kita masukkan dulu secara keseimbangan sigma tau di B sama dengan 0. Berarti coba sigma tau di B, mana tadi B nya? Ini kan porosnya. Oke, ingat gaya ini bisa dipindahkan asal jangan merubah arah. Jadi kan kalau buat di sini, berarti jaraknya ini ke sini, AC, ya kan? Kan ini AC, ini kan AC, berarti ini juga AC. Ya, kalau ini nanti turunkan ke bawah berarti jarak ini ke sini. Ya, bisa ya, setengah dari CB ini nanti. Oke, kalau kita masukkan jadi min NA kali AC tambah W kali setengah BC. Dari mana setengah BC itu? Ini tadi. Ini kan BC. Kan ini pas setengahnya. Ya. Oke. Sama dengan 0. Maka min N kali 4 sama dengan 100 kali setengah kali 3 sama dengan 0. Oke. Min 4 NA tambah 150 sama dengan 0.
4NA sama dengan 150. NA sama dengan 150 bagi 4 sama dengan 37,5. Itu masih normal A. Ya, masih normal A-nya. Oke. Kita secara keseimbangan kan kemarin kan bukan hanya sigma tau sama dengan 0, tapi ini berlaku juga sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan, jadi berlaku juga sigma fy sama dengan 0 dan sigma fx sama dengan 0. Oke, kalau kita buat sigma fy sama dengan 0, lihat dulu di sumbu y tadi apa? Sumbu y tadi ada w, ada nb, ya kan, di sumbu y w dengan nb, masukkan ini, maka nb kurang w sama dengan 0, nb sama dengan w, maka nb sama dengan 100. Oke, setelah menggunakan sigma fy sama dengan 0, berikutnya gunakan sigma fx sama dengan 0. Ya, tinjau dalam sumbu x, berarti ada tadi, kalau kita tinjau dalam sumbu x, berarti ada na dengan fb. Maka kalau kita masukkan tadi, na kurang fb sama dengan 0, maka rumus gaya geser itu apa? Mu kali gaya normal. Maka na kurang mu kali nb sama dengan 0. Mu kali nb sama dengan na. Maka mu sama dengan na per nb. Na nya tadi 37,5, nb nya 100, maka sama dengan 0,375. Jadi koefisien gesek lantai dengan ujung B agar batang seimbang adalah 0,75. Itu dia ya. Cara. Oke, itu cara secara menggunakan momen gaya. Tapi ada nanti cara yang lebih singkat untuk menyelesaikan soal seperti ini. Ya, kamu nanti cukup menggunakan mu sama dengan 1/2 tan theta. Rumusnya nanti boleh untuk mencari mu biar lebih cepat. Nanti mu sama dengan 1/2 tan theta. Oke, 1/2 tan theta. Jadi kalau kita buat nanti, tadi kalau lihat soal ini, ya kita bisa cari kan ini tetanya, dipisahkan ini theta dari sini. Tan theta berarti ini tadi berapa panjangnya? Ini tadi 5, berarti tangan theta itu apa? Depan per samping kan theta tadi desa, berarti kan 3/4 kan? Kayak kalau kita masukkan itu nanti di sini 4/3 ya tadi. Kalau kita buat tadi ini, mana tadi ini? Tadi kan panjangnya 5 AKB ini 3, berarti 4. Oh ya, ini 4 tadi, berarti depan per samping ya. Berarti 4/3 ya kan? Desa kan tetanya di sini. Tetanya di sini nanti berarti 4/3. Makanya bisa kita masukkan dengan cara yang cepat nanti. 1/2 tan theta berarti 1 dibagi 2/4 bagi 3. Jadi 1 dibagi 2 kali 4, 8/3, jadi 3/8 sama juga 0,75. Jadi lebih cepat cara kedua ini ya. Nanti Pak pakai rumus ini kalau mau cepat. Ya, tapi kalau menggunakan konsep momen gaya tadi yang ini ya. Oke, Bapak rasa itu. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan. Oke, untuk menguji pemahamanmu nanti silahkan dikerjakan soal ini. Soal latihan pertama ada ini. Ya, silahkan diperhatikan nanti dikerjakan. Begitu juga ada soal latihan kedua. Ini ya. Jadi cara menyelesaikannya ini sama juga nantinya. Ya, cara juga sama mengerjakannya dengan menggunakan persamaan tadi. Ya, itu dia. Jadi ada 2 soal. Soal pertama tadi ini nanti dikerjakan. Ini soal pertama ya tentang batang yang digantung ya. Hampir mirip dengan contoh soal yang pertama tadi, mirip ya. Baru ada soal yang kedua ini. Ya, mirip dengan contoh yang kedua tadi. Ya, yang ketiga dengan contoh soal yang ketiga. Itu nak ya. Oke. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang kurang jelas nanti boleh tanyakan lewat komentar. Selamat pagi.